Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya, terima kasih sudah bergabung di ibadah bahasa Indonesia. Mungkin next time boleh diajak teman-temannya ya untuk ibadah ke bahasa Indonesia karena kita bisa tahu banyak tempat yang masih kosong, saudara. Perkenalkan, nama saya Joshua. Untuk bagi saudara yang mungkin belum kenal saya adalah salah satu pastoral staff di ICE Surabaya. Dan saat ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita pagi ini masih di dalam seri Gunung dan Lembah, saudara. Kalau saudara lihat di intronya tadi itu, gunung dan lembah adalah sesuatu yang sangat indah ya saudara. Tapi di dalam kehidupan kita banyak lembah dan gunung yang tidak begitu indah ternyata, saudara. Dan untuk subjudulnya pagi hari ini adalah harapan untuk tulang-tulang kering. Dan ayatnya kita bisa baca ya. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Saudara boleh buka Alkitab saudara atau boleh baca di slide di depan ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal
di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kebetulan kami, saya dan anak-anak dan juga istri baru selesai membaca kitab Yeskiel ini, saudara. Sampai pada pasal yang terakhir, dan banyak nubuatan Tuhan melalui Yeskiel, karena Yeskiel adalah nabi yang dipilih Tuhan pada waktu itu. Kalau saudara bicara soal sejarah ya, Yeskiel ini sekitar 600 sebelum Masehi, kejadian-kejadian sebelum 600 sebelum Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah masa di mana bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel. Saudara tahu, mungkin bagi saudara yang bukan orang Surabaya ya, bagaimana kerasnya hidup di perantauan, saudara. Saya berasal dari Jogja ya kan, saya pindah ke Surabaya waktu kuliah tahun 2002 saya merantau ke Surabaya, dan saya masih ingat, saudara, bekal merantau saya punya motor butut itu Binter Mercy, zaman dulu itu namanya Binter Mercy yang 200 cc itu, saya jual buat ongkos, dan juga saya bawa satu tas pakaian dan gitar. Udah itu ongkos dari jual motor sama bawa gitar sama bekal satu pakaian yang cuma satu ransel kecil, saudara. Dan memang hidup di perantauan bukan hal yang gampang, saudara. Dan ini adalah masa di mana bangsa Israel hidup di pembuangan. Hidup di pembuangan bukan hanya berat, saudara. Jauh lebih berat dan jauh lebih sadis istilahnya ya, daripada cuma sekedar perantauan. Hidup di pembuangan, di negara orang, harus belajar budaya mereka, harus belajar bicara mereka. Belum lagi ada diskriminasi dari bangsa yang tuan rumah, saudara. Banyak hal yang buruk, banyak hal yang sangat berat terjadi pada bangsa Israel. Dan ini adalah perintah dari Tuhan supaya Yeskiel bernubuat kepada bangsa Israel yang diibaratkan sebagai tulang-tulang kering, karena bangsa Israel sendiri yang mengaku, atau istilahnya orang Jawa bilang sambat ya, sambat kepada Tuhan bahwa kami adalah tulang-tulang yang kering, kami sudah enggak hidup lagi. Karena mereka merasa bagaimana beratnya, bagaimana mereka merasa tertindas saat di dalam pembuangan di Babel itu, saudara. Di tanah orang, identitas mereka sebagai bangsa yang terpilih, bangsa pilihan Allah, itu mereka mungkin sudah meragukan itu. Apakah benar kami adalah bangsa pilihan Allah? Apakah kita benar-benar bangsa yang dikasih Allah? Kenapa kok hidup kami seperti ini? Jelek sekali di dalam pembuangan. Gitu. Kita ditindas, kita disiksa, susah untuk makan, kelaparan, dan sebagainya, saudara. Mereka bahkan meragukan Tuhan. Mereka meragukan kuasa Allah. Mereka meragukan kuasa Allah. Bagaimana mungkin Allah yang kami sembah, Allah yang telah menjanjikan kami di tanah yang subur dan yang enak, bagaimana mungkin Allah yang memilih kami sebagai bangsa pilihannya kalah dengan para dewa-dewa bangsa Babel. Itu yang ada di pikiran mereka. Mereka meragukan kuasa Allah karena begitu tertindasnya, seolah-olah sampai merasa bahwa Tuhan itu tidak berkuasa dan Tuhan itu mungkin telah meninggalkan mereka. Saudara, yang kita belajar dari sini, saya ada beberapa catatan, saudara, dari bangsa Israel. Yang pertama adalah kita harus mengenali lembah di mana kita berada. Kalau di dalam ayat-ayat tadi disebutkan bahwa bangsa Israel seperti tulang-tulang kering yang sudah mati. Tulang-tulang kering itu, kalau tulang ya sebenarnya, kalau saudara pernah motong tulang itu yang masih baru pasti ada basah-basahnya.
Tapi kalau tulang kering itu artinya tulang yang sudah lama mati, sudah lama tidak ada kehidupan di dalam tulang itu. Bahkan sudah terkena pergantian beberapa musim ya, mungkin sudah kena panas, kena hujan dan sebagainya. Tulangnya sudah kering, sudah tinggal lapuk saja, saudara. Itu pengibaratan bangsa Israel terhadap diri mereka sendiri, saudara. Nah, bangsa Israel sampai di dalam pembuangan adalah karena ketidaktaatan mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka berada di lembah itu karena ketidaktaatan mereka, bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan karena Tuhan begitu kejam. Tapi mereka tidak menyadari, tidak mengerti, bahkan tidak tahu kenapa mereka berada di posisi itu. Ini harus kita tahu. Saat kita berada di dalam lembah, saat kita berada di dalam pergumulan, saat kita berada di dalam masalah, kita harus tahu kenapa kok kita ada di situasi tersebut. Saudara, saya punya ini ya, quote untuk diri saya sendiri. Kalau tidak bisa menghadapi masalah, ya lari saja gitu. Jangan sok-sokan berani, ya lari saja gitu. Artinya apa? Jangan mencobai diri sendiri dan akhirnya jatuh ke dalam masalah yang saudara mungkin tidak bisa menyelesaikan. Kita tidak bisa menyelesaikan. Ini harus kita kenali kemampuan diri, kelemahan diri kita harus kita kenali, saudara. Kalau saudara dan saya tahu kelemahannya, ya jangan mencoba-coba untuk menabraknya, saudara. Saya adalah orang yang sungkanan dan seringkali saya susah untuk menolak ajakan orang atau suruhan orang untuk ini, untuk itu. Kadang saya susah untuk menolak, saudara. Sekarang saya berusaha untuk menolak walaupun masih dalam tahap belajar, saudara. Tapi zaman dulu saya jauh lebih parah, saudara. Kalau diajak ini itu ya udah ayo aja, saya. Apalagi zaman waktu muda, saudara. Diajak berbuat hal yang jahat, yang buruk, saya selalu gampang besoknya, iya aja lah gitu. Yang penting jangan sampai melukai teman, seperti itu, saudara. Akhirnya lama-kelamaan kelemahan saya membawa saya lebih jauh dari Tuhan. Terlibat banyak masalah. Seperti ini. Saya masih ingat ulang tahun saya yang ke-17 gini. Saya dikejar-kejar polisi. Saya masih ingat itu karena pergaulan yang buruk, saudara. Dan akhirnya saya tahu kelemahan saya. Sedikit bercerita ya. Saat saya datang ke Surabaya, jujur adalah salah satunya untuk menghindar dari banyaknya godaan di tempat asal saya, saudara. Tempat asal saya di Jogja, dulu sempat kuliah di Jogja, tapi di lingkungan kos-kosan itu banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi gitu. Segala macam hal negatif saudara bisa sebutkan apa itu, dan itu akan ketemu di lingkungan sekitar kampus di Jogja zaman dulu sekitar tahun 2000-2002 sampai mungkin sekitar 2005 ya, itu parah sekali gitu. Makanya saya melarikan diri ke Surabaya, saudara. Satu kali saya kos di Surabaya, ya kan, dapat 1 bulan atau 2 bulan gitu, saya lupa. Tapi lingkungannya nggak bagus. Akhirnya saya pindah kos. Gitu. Pindah kos, saya udah percaya sama teman kan, saya suruh cari kos gitu, teman. Dicarikan kos. Setelah sampai di situ baru saya mau masuk, mau tidur untuk malam yang pertama, saudara. Penghuni kos sudah pada bawa senjata tajam, bawa pedang, mau perang dengan entah kos-kosan sebelah atau apa.
Nah, itu suatu hal yang bagi saya sangat mudah untuk saya ikut terjerumus. Saudara. Dan saya sangat sadar gitu. Sudah bayar kos, baru mau nginep 1 malam, nggak jadi, saya udah pergi lagi, saya pindah. Gitu. Saudara, kita harus mengenali di mana lembah di mana kita berada. Saudara. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Gitu. Yeskiel tahu di mana tempatnya, dia berada di tengah-tengah lembah. Gitu. Saudara, kalau kita mau ke puncak gunung, pasti kita melewati lembah-lembah perbukitan, dan itu adalah jalan yang sangat terjal. Itu adalah ibarat dari kehidupan kita, saudara. Dan lembah ini pun penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Kita harus menyadari saat kita berada di dalam lembah, saat kita di dalam masalah, lembah seperti apa yang kita berada saat itu? Masalah seperti apa yang kita ada saat itu? Jangan semerta-merta kita selalu, ini kalau cowok ya, kalau cowok itu selalu di dalam kita menghadapi masalah, hal yang pertama yang dilakukan adalah kita berusaha untuk mencari solusinya apa gitu. Kalau ada masalah selalu hal utama itu harus mencari solusinya gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali lembah, banyak sekali masalah-masalah kita yang bisa kita hindari gitu. Jadi tidak perlu kita berada di tengah-tengah lembah itu kalau kita tidak perlu, saudara. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudara, di dalam setiap lembah, entah itu lembah seperti apa yang saudara alami gitu, di dalam lembah yang kelam sekalipun Allah tetap berdaulat, saudara. Allah tetap ada dalam kesesakan kita. Entah itu kesesakan yang saudara alami karena saudara sendiri, ulah saudara sendiri, ataupun itu kesesakan yang saudara alami tanpa sengaja, atau kesesakan yang saudara alami karena mungkin ada teman atau saudara atau saingan bisnis yang iri. Apapun itu, saudara. Di lembah di mana kita berada, Tuhan juga berdaulat di situ. Kasus di dalam bangsa Israel yang terjadi, mereka lupa bahwa Allah berdaulat. Allah mengizinkan mereka berada di lembah tersebut. Dan di ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa mereka berada di dalam kesesakan, kesengsaraan, itu adalah karena ulah mereka sendiri, karena ketidaktaatan bangsa Israel, karena dosa bangsa Israel. Bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah melupakan mereka, tapi adalah karena perbuatan mereka sendiri. Makanya ada penyebab dan pasti ada akibat. Saat kita melakukan hal yang salah, pasti ada konsekuensinya gitu. Hal yang salah seringkali kita merasa bahwa itu bukan sebuah dosa gitu. Karena ada hal-hal yang tidak tertulis bahwa itu dosa gitu. Ada hal-hal yang jelek gitu, yang kita nggak yakin bahwa itu dosa atau enggak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu seringkali kita mendapatkan konsekuensinya di dunia gitu. Kita mendapatkan konsekuensi dari hal-hal yang kita lakukan bila itu adalah sebuah kesalahan. Dan mungkin itu bukan dosa gitu. Tapi saya selalu pegang firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita
tahu melakukan yang baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Saya selalu pegang firman Tuhan itu. Artinya kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, ya kan, tapi kita tahu bahwa hal itu tidak baik, ya kan, artinya kita telah melakukan dosa. Saudara. Kalau kita tahu melakukan yang baik tapi nggak lakukan gitu, tapi kita mengabaikannya, ya kita berbuat dosa. Wah, berarti sebagai orang Kristen ya susah banget ya, gitu. Segala macam yang nggak tercatat pun bisa dianggap sebagai dosa gitu. Itulah makanya Tuhan mau kita sempurna. Tuhan mau kita seperti Kristus yang adalah sempurna. Dan kesempurnaan Kristus itu mutlak, saudara. Tidak ada kesalahan kecil satupun. Gitu. Entah itu berkata, entah itu bertindak, entah itu berpikir. Semuanya 100% benar. Gitu. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Di dalam berpikir, di dalam berkata, di dalam bersikap, di dalam bertindak. Tuhan mau kita benar, saudara. Nah, kalau kita tidak sengaja berbuat salah, itu adalah kesalahan yang mungkin bukan dosa, tapi tetap akan ada konsekuensi, saudara. Dan Allah tetap berada, Allah tetap melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dimanapun Allah selalu berdaulat gitu. Yeskel 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dari kata-kata ini, saudara, Tuhan bisa memerintahkan untuk segala hal yang buruk, yang bahkan kelihatannya di kehidupan saudara itu sudah tidak mungkin tertolong. Tuhan bisa untuk mengubah itu menjadi kebaikan. Karena Tuhan punya kuasa dan Tuhan punya kedaulatan. Kedaulatan Tuhan artinya Tuhan juga bisa mengizinkan dan Tuhan bisa berkuasa penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam duka saudara, di dalam pergumulan saudara, Allah tetap berdaulat gitu. Kadang kita saat dalam masalah ya kan kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, saya ada masalah ini, Tuhan saya ada masalah finansial, Tuhan badan saya sakit, Tuhan saya sakit ini itu, tolong Tuhan sembuhkan gitu. Hal-hal yang kita alami Tuhan tahu, tapi tidak serta-merta bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan Tuhan gitu. Tuhan bukanlah pribadi yang kita minta, kita suruh ini itu selalu mentaati kita gitu. Tidak gitu. Karena Tuhan punya kedaulatan gitu loh. Entah sampai kapan Tuhan ingin memberikan cobaan ujian kepada kita, itu adalah kedaulatan Tuhan, saudara. Nah, bangsa Israel merasa bahwa Tuhan tidak peduli gitu. Tuhan tidak berkuasa, tidak ada kedaulatan dari Tuhan gitu. Seringnya kalau kita lihat di cerita-cerita bangsa Israel ya, kita merasa bahwa bangsa Israel itu seperti anak yang manja gitu. Minta ini, minta itu, minta semua yang enak gitu. Kalau nggak cocok sedikit ngambek, ngamuk gitu. Ada masalah sedikit ngambek, ngamuk, marah gitu. Melakukan hal-hal yang hanya untuk memuaskan mereka gitu. Sudah dikasih banyak sekali mujizat, sudah dikasih banyak sekali pertolongan. Hanya karena mereka tidak bisa melihat fisiknya Allah seperti apa, terus mereka membuat berhala yang bisa dilihat, yang bisa disembah. Gitu. Karena mungkin bagi mereka menyembah sesuatu yang kelihatan itu kayaknya lebih
lebih mantep aja gitu, kelihatan oh Allahnya di sini gitu. Kalau tidak ada wujud Allah bagaimana menyembahnya gitu. Mujizat yang begitu banyak yang bahkan mereka rasakan, mereka alami secara langsung, masih membuat mereka meragukan kedaulatan Allah, masih meragukan bahwa Allah itu benar-benar berkuasa dan ada gitu. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Kita pun seringkali seperti itu, saudara. Tanpa sadar kita meragukan kedaulatan Allah. Apa yang terjadi saat kita meragukan kedaulatan Allah? Seringkali bahwa ada saat-saat di mana kita berada di titik paling bawah kita, dan kita mulai meragukan kedaulatan Allah. Kita meragukan bahwa Tuhan mengizinkan itu, dan itu semua untuk kebaikan kita. Yang susahnya itu untuk memahami bahwa segala hal buruk, kelihatannya buruk ya, yang terjadi dalam kehidupan kita, kok bisa Tuhan bilang itu untuk kebaikan kita? Dari mana nalarnya itu? Hal seperti itu yang seringkali membuat kita akhirnya melupakan kedaulatan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam di dalam pergumulan dan kesesakan pun, ya itu tugas kita gitu. Memuliakan Tuhan. Dan seringkali kita cuman minta enaknya saja gitu. Kita mau memuji Tuhan, kita pergi ke gereja saat kita berada di dalam kesukaan, saat kita berada di dalam kesenangan. Dan saat kita susah, ya kita mencari Tuhan bukan untuk memuliakan Dia gitu, untuk bersungut-sungut dan untuk mencari pertolongan. Itu saja yang seringkali terjadi pada kita. Ya memang benar iman kita tidak sebesar tokoh-tokoh besar di Alkitab, saudara. Tapi kita bisa tahu bahwa Allah di dalam kesesakan kita tetap berdaulat. Kita harus paham dan kita harus yakin gitu. Kita harus beriman bahwa Allah berdaulat. Gitu. Seperti Allah juga berdaulat atas kesenangan kita, atas kesukaan kita. Allah juga berdaulat di dalam kesesakan kita. Dan kita harus punya iman seperti itu, saudara. Walaupun susah, tapi harus beriman. Karena segala perubahan akan terjadi saat kita punya iman. Perubahan terjadi sejalan dengan iman kita, saudara. Kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan akan mengubah situasi saudara, ya situasi saudara tidak akan berubah. Kalau saudara tidak yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal untuk membebaskan saudara, ya mungkin kebebasan itu tidak akan ada. Di saat nanti saudara terbebas dari kesesakan saudara, yang ada bukanlah rasa syukur, bukan ucapan syukur kita. Kita merasa bahwa kita terbebas karena kekuatan kita sendiri. Tapi saat kita beriman, saat kita mengimani bahwa ada Tuhan yang berdaulat di dalam setiap lembah kehidupan kita, di dalam setiap kesesakan kita, perubahan akan terjadi, saudara. Ayat 7-8 mengatakan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Saudara, Yehezkiel punya iman untuk bernubuat.
untuk mengatakan apa yang Tuhan perintahkan supaya dia bernubuat, supaya dia mengatakan kepada tulang-tulang yang kering itu untuk hidup. Kalau Yeskiel tidak beriman, mungkin Tuhan tidak akan melakukan itu untuk Yeskiel. Kalau Yeskiel tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sepertinya hal itu tidak akan terjadi. Saat kita beriman, saudara, perubahan itu terjadi. Tidak selalu bahwa perubahan itu adalah sebuah jalan keluar. Tidak selalu bahwa perubahan itu adalah hal yang kita inginkan. Tapi di saat kita beriman, yang pasti kita pasti akan berubah dalam cara kita pandang di dalam setiap masalah kita. Pola pikir kita dan cara pandang kita terhadap kesesakan, terhadap masalah, itu berubah sejalan dengan iman yang kita miliki. Dan iman yang benar tidak hanya bersifat lahiriah, saudara. Tidak hanya bersifat fisik yang kelihatan. Iman yang benar selalu dimulai dari dalam, dari hati, saudara. Banyak orang yang merasa melakukan hal-hal yang kelihatan itu adalah beriman. Ya memang benar, iman memerlukan bukti, tindakan. Itu yang firman Tuhan katakan gitu. Kalau kita tidak bertindak, ya kan, artinya ya memang tidak beriman gitu. Tapi orang yang bertindak belum tentu dia beriman gitu. Contoh ya kan, saat saya melayani Tuhan di sini belum tentu saya ya kan, belum tentu saya melayani karena ingin benar-benar menyenangkan Tuhan gitu. Bisa jadi saya punya motivasi lain dan itu hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Saat mungkin worship leaders atau pelayan apapun melayani, mungkin sepenuhnya motivasinya bukan untuk menyenangkan Tuhan. Gitu. Karena itu adalah tindakan-tindakan yang kelihatan. Gitu. Tapi bukan sesuatu yang bisa kita lihat apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang ada di dalam hati kita, hanya Tuhan yang tahu dan hanya saudara yang tahu. Tapi iman yang benar bukan hanya tindakan saja, saudara. Iman yang benar berasal dari dalam dan itu berbuah dengan tindakan. Bukan sebaliknya, saudara. Saudara mungkin saya pernah bercerita ya, zaman dahulu ada teman kita yang melayani di ICA sini kan. Setelah lama melayani gitu, saya ngobrol-ngobrol, gitu kan. Saya kenal dia sudah melayani di sini gitu. Dulu kan saya lebih sering di timur kan. Saya tanya, kenapa kok kamu pengen melayani di ICA dulu? Nggak tahu. Yang saya lihat itu pokoknya kalau orang-orang Kristen itu pelayanan itu keren gitu. Itu aja saudara. Saya kaget dengar dia bilang gitu. Oh ya bener aja gitu. Makanya tiap kali ada pelayanan kadang dia memilih suatu hal yang lain. Wah aku nggak bisa ini ada apa. Ternyata dia bilang begitu. Karena dia backgroundnya memang bukan dari orang Kristen saudara. Dan dia datang ke gereja ya kan. Cuman karena merasa bahwa orang-orang Kristen keren. Pelayanan itu keren katanya. Itu aja motivasinya. Dan saat akhirnya Tuhan memanggil dia pindah ke kepercayaannya yang lama gitu. Saya sangat menyayangkan itu. Sekaligus juga menyesal gitu. Kenapa kok saya nggak memberitakan firman sungguh-sungguh kepada anak ini begitu. Ya, tapi itu adalah rahasia Tuhan ya, saudara. Iman yang benar selalu berasal dari dalam, saudara. Dan apa yang kita lakukan di luar itu adalah hal, tindakan
yang merupakan buah dari iman kita, saudara. Saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang kita semua alami, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati kita, Allah berjanji bahwa Dia akan beserta dengan kita. Dan itu adalah benar, saudara. Saat bangsa Israel mendapat banyak musibah, mendapatkan banyak hal jelek karena konsekuensi dari tindakan mereka, Allah tetap setia, Allah tetap berinisiatif untuk menolong bangsa Israel, saudara. Saat kita tidak setia pun, Tuhan tetap setia, saudara. Saya ingin menguatkan kita semua, saat kita berada di dalam kesesakan, di dalam lembah kelam apapun itu, selalu ingatlah bahwa Tuhan kita berdaulat dan Tuhan kita setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun kita meninggalkan Dia, saudara. Saya undang pemain keyboard. Kita akan melakukan komuni hari ini bagi saudara yang mungkin belum mendapatkan komuni, bisa ambil itu di tengah ya. Saudara, cerita tentang Tuhan Allah memanggil Yeskiel untuk bernubuat adalah di mana Tuhan itu berinisiatif, saudara, untuk tetap menjadi penyelamat kita gitu. Saat kita dalam kesesakan, saat kita berada dalam lembah kelam, Tuhan tetap berinisiatif, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita 100%. Dia tetap melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tetap memantau bagaimana sikap kita sebagai anak-anaknya, menyikapi masalah yang ada. Dan Tuhan tetap berinisiatif memberikan jalan keluar. Saat kita berada di dalam lembah, kita harus mengenali lembah itu, termasuk siapa yang berdaulat. Saat kita dalam kesesakan, kenalilah bahwa ada kesesakan. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bisa jadi itu adalah konsekuensi dari hal buruk yang kita lakukan, saudara. Tapi Tuhan tetap setia. Sampai kapanpun Tuhan tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 11-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan juga dekat dengan kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, Tuhan jauh, tapi bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Saat kita tidak setia, saat kita merasa bahwa masalah kita ada karena Tuhan menghukum kita, saudara, Tuhan tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan siang hari ini, pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan apa yang kami dengar. Kami percaya Roh-Mu sendiri Tuhan yang akan menumbuhkan benih-benih firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh berbuah Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi terang buat hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang setia, Allah yang berdaulat di dalam setiap lembah kehidupan kami ya Tuhan.
Dan kami ingin Tuhan, kiranya Engkau ajar kami, Engkau didik kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang mengerti kehendak-Mu. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang tetap bersyukur apapun yang terjadi. Dan menjadi anak-anak-Mu yang tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang memberikan damai sejahtera apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Saudara, mari kita buka roti perjamuan. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat tubuh-Mu Tuhan, tubuh yang Engkau berikan buat kami semua ya Tuhan. Dan kami beriman ya Tuhan, bahwa kami menerima keselamatan karena pengorbanan-Mu, karena tubuh-Mu ya Tuhan. Kami terima tubuh Kristus. Mari kita sama-sama terima tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama terima darah Kristus. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang Kau berikan buat kami, buat dosa-dosa kami Tuhan. Kami ucap syukur buat penderitaan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami, sehingga Engkau mengorbankan hidup-Mu untuk kami semua Tuhan. Dosa kami telah Engkau hapus, dosa kami telah Engkau angkat Tuhan. Kau telah sucikan kami dengan darah-Mu. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa kami boleh menjadi anggota keluarga kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap tindakan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kami semua ya Tuhan, pulang melangkah dari tempat ini Tuhan, membawa berkat daripada Engkau, kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, dan kekuatan yang berasal dari Allah Bapa selalu ada atas kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Karena banyaknya permintaan, kami kembali membuka penjualan batch 2 untuk merchandise 100 and Beyond. Tersedia t-shirt, topi, dan BCA flashcard yang dibuat khusus untuk mengingat penyertaan Tuhan dalam perjalanan ICA membangun 100 gedung gereja. Stok terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Scan QR Code untuk melakukan pemesanan, dan jangan lupa beritahu teman-temanmu agar mereka juga tidak melewatkan kesempatan ini. Apakah Anda menantikan breakthrough terjadi dalam hidup Anda? ICA kembali mengadakan 8 hari puasa dan doa bersama, mulai Jumat 31 Juli sampai Jumat 7 Agustus. Breakthrough akan dibuka di ICA East dan akan diakhiri di ICA West. Setiap harinya kami mengajak Anda untuk berpuasa, lalu datang pada jam 7 sampai 8 malam untuk berdoa bersama. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di aplikasi Church Center dan sosial media ICA. Mari mendekat kepada Tuhan di dalam Breakthrough. Hari Minggu 16 Agustus adalah Next Gen Sunday. Dalam ibadah tersebut akan diadakan penyerahan anak, di mana kita akan mendoakan anak-anak beserta keluarga mereka. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda kepada Tuhan, silakan scan QR Code di layar untuk informasi lebih lanjut dan lakukan pendaftaran sebelum 12 Agustus. Mari rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di ICA Sports Day 2026. Bergabunglah bersama kami pada 17 Agustus pukul 9 pagi sampai 5 sore di Sport Center Puncak Permai. Akan ada ICA Badminton Cup, ICA Padel Cup, dan ICA Basketball Fun Games yang terbuka untuk seluruh jemaat ICA. Scan QR Code ini untuk melihat informasi lengkap dan juga mendaftar. Kuota sangat terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda dan mari merayakan Hari Kemerdekaan bersama keluarga ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.